Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa usaha pengendalian COVID-19 sampai dengan saat ini kita masih dihadapkan dengan banyak tantangan, seperti penambahan kasus, jumlah testing yang harus ditingkatkan, kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan, sampai dengan pengembangan vaksinasi juga yang harus kita kawal bersama-sama di dalam prosesnya. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi kita semua juga harus menangani sektor sosial dan ekonomi karena semuanya terkena imbasnya. Perjuangan kita untuk mengendalikan kasus ini, kita harus bahu-membahu karena segala keterbatasan yang kita miliki termasuk berbagai bangsa di dunia harus kita tutup bersama-sama agar kita bisa keluar dari masalah ini dan menyelamatkan nyawa dari masyarakat. Hari ini kami akan merangkum hasil usaha kita untuk bisa menjadi bahan refleksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk tetap semangat melawan COVID-19 ini. Informasi yang akan dipaparkan diantaranya tentang perkembangan kasus harian dan mingguan, serta angka kesembuhan nasional, peta zonasi, dan berita terbaru seputar perkembangan vaksin. Pertama, kami ingin menyampaikan tentang update kasus harian COVID per 1 September 2020, jumlah kasus aktif adalah 42.009, di mana representasinya adalah 23,7%, sedangkan penambahan kasus positif pada hari ini adalah 2.775. Angka ini termasuk di dalam angka 42.009, yaitu jumlah kasus aktif. Sedangkan jumlah kasus sembuh pada saat ini kumulatif adalah 128.057 atau 72,1%. Kami perlu sampaikan bahwa kasus sembuh di Indonesia tersebut lebih tinggi dari capaian dunia, yaitu 69,97%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 7.505 atau 4,23%, di mana kasus meninggal dunia persentasenya adalah 3,34%. Jadi kondisinya di Indonesia masih lebih tinggi dari angka rata-rata di dunia. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus positif mingguan. Dan di sini secara nasional kita bisa lihat bahwa jumlah kasus positif COVID-19 ini mengalami kenaikan 32,9%, di mana 5 kenaikan kasus tertinggi, yaitu di Jawa Barat, ini naik lebih dari 100%, dari angka 707 menjadi 1.681. Sedangkan Jawa Tengah naik 56,4%, dari 837 menjadi 1.309. Sedangkan Kalimantan Timur naik 39,2%, dari 732 menjadi 1.019. DKI Jakarta naik menjadi sebesar 36,9%, yaitu dari 4.067 menjadi 5.568. Sedangkan terakhir Jawa Timur naik 20,8%, atau dari 2.401 menjadi 2.901. Dan kalau kita lihat seperti ini adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya dari 5 daerah yang telah kami sebutkan tersebut, karena ini harus ditekan, tetap melakukan testing dengan lebih masif, tetapi kasus positifnya juga harus tetap ditekan. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang grafik penambahan kasus meninggal mingguan,
di mana terjadi kenaikan kasus meninggal dalam seminggu sebesar 24,4%, di mana persentase kenaikan tertingginya 5 besar, yaitu pertama adalah Bengkulu 7,29%. Perlu diingat bahwa persentase kematian nasional adalah 4,23%. Jadi Bengkulu ini di atas rata-rata dari nasional. Jawa Tengah 7,18%. Jawa Timur 7,07%. Nusa Tenggara Barat 5,76%. Dan Sumatera Selatan 5,68%. Semuanya ini berada di atas rata-rata persentase kematian nasional kita. Kenaikan angka kematian tertingginya, pertama adalah Jawa Tengah, naik lebih dari 100%, dari 60 menjadi 144. Kedua adalah Aceh, ini juga naik lebih dari 100%, dari 6 menjadi 29. Dan Bali juga naik lebih dari 100%, dari 2 menjadi 13. Di Riau naik juga lebih dari 100%, dari 4 menjadi 11. Dan di Jawa Timur naik 18,8%, dari 149 menjadi 177. Berikut kami ingin menyampaikan tentang angka kesembuhan per provinsi. Angka kesembuhan nasional pada saat ini adalah 72,18%, dan pada angka kesembuhan global adalah 69,97%. Perlu kami sampaikan di sini bahwa tingkat kesembuhan yang ada di Indonesia bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan ada beberapa provinsi yang memiliki angka kesembuhan yang cukup tinggi. Salah satunya yang pertama adalah Sulawesi Tengah. Ini memiliki persentase kesembuhan 90,87%. Yang kedua adalah Kepulauan Bangka Belitung 90,79%, NTT 88,14%, Gorontalo 86,87%, dan Bali 85,76%. Ini adalah persentase kesembuhan yang tinggi di Indonesia dan mendongkrak tentunya rata-rata nasional. Sedangkan persentase kesembuhan terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Aceh 15,38%, Jambi 49,34%, Bengkulu 53,06%, Riau 55,49%, Jawa Barat 55,81%. Ini artinya jumlah penderita atau kasus positifnya yang masih sakit, ini tingkat kesembuhannya seputar itu tadi, yang harus ditingkatkan menjadi contoh dari beberapa tempat provinsi tadi yang memiliki kesembuhan sangat tinggi, agar secara keseluruhan nasional angkanya bisa menjadi lebih baik lagi daripada tingkat global, sehingga kita bisa mampu menghadapi COVID ini dengan baik. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang peta zonasi risiko per 30 Agustus 2020. Ini kami bandingkan dengan seminggu sebelumnya, pada periode seminggu sebelumnya, dan terlihat di sini bahwa sebelumnya ada 32 kabupaten kota dengan risiko tinggi, dan sekarang naik cukup besar, nanti akan kami sampaikan mana saja ini, menjadi 65 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Sedangkan kabupaten kota dengan risiko sedang, seminggu sebelumnya 222, sekarang naik menjadi 230 kabupaten kota. Sedangkan kabupaten kota dengan risiko rendah, ini turun dari 189 kabupaten kota menjadi 151. Sedangkan dari tidak ada kasus baru, dari 41 kabupaten kota menjadi 42. Sedangkan yang tidak terdampak makin menurun dari 30 menjadi 26 kabupaten kota. Hal ini
bisa kita lihat lebih lanjut dari grafik perkembangan zonasi risiko. Jadi terlihat di sini bahwa daerah dengan risiko tinggi ini terakhir naik cukup pesat dari 6,32% menjadi 12,65% kabupaten kota yang ada di Indonesia. Sedangkan yang zona tidak terdampak atau hijau turun dari 13,82% menjadi 13,22%. Terlihat di sini bahwa zona dengan risiko sedang ini naik dari 43,19 menjadi 44,75%, dan yang kuning atau risiko rendah dari 36,77 turun menjadi 29,38%. Untuk menjadi perhatian kita semuanya, kami ingin membacakan 43 kabupaten kota risiko sedang yang menjadi tinggi. Pertama dari Provinsi Aceh, ini ada Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidi, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Kota Banda Aceh. Dari Sumatera Utara, yaitu Dairi, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Gunung Sitoli. Sumatera Barat adalah dari Agam dan Kota Bukit Tinggi. Dari Riau adalah Kota Pekanbaru. Dari Sumatera Selatan adalah Kota Lubuk Linggau. Dari Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Dari Jawa Barat adalah Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Dari Jawa Timur, Malang, Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Dari Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dan Kota Semarang. Dari Banten, Tangerang, dan Kota Tangerang. Dari Bali, Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem. Dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, dan Kota Mataram. Dari Kalimantan Selatan adalah Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarmasin. Dari Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara. Dari Sulawesi Utara adalah Minahasa Utara, Kota Manado. Dari Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari, dan dari Papua Barat adalah Kota Sorong. Kami mohon agar 43 kabupaten kota yang risiko sedang berubah menjadi risiko tinggi ini untuk dapat bekerja lebih keras lagi bersama seluruh masyarakat agar kondisinya dapat diperbaiki. Dan semoga minggu depan dengan zonasi yang ada bisa memperbaiki kondisinya dengan baik. Sedangkan berikutnya kami ingin menyampaikan ada 26 kabupaten kota yang tidak terdampak atau zona hijau. Dari Sumatera Utara ini semuanya relatif banyak yang berasal dari kepulauan. Karena pengendalian kasus di dalam kepulauan mungkin lebih mudah dibanding dari bentuk daratan, di mana bisa terjadi mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain lebih mudah. Pertama dari Sumatera Utara adalah Nias, dari Bengkulu adalah Lebong, dari Kepulauan Riau adalah Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna. Dari Nusa Tenggara Timur adalah Belu, Malaka, Manggarai Timur, Ngada, Saburai-Jua, dan Sumba Tengah. Dari Sulawesi Tenggara adalah Konawe Kepulauan. Dari Maluku adalah Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat. Dari Papua Barat adalah Pegunungan Arfak dan Tambrau. Dari Papua adalah Asmat, Deyai, Dugiyai, Intan Jaya, Mambramuraya, Mapi, Duga, Paniai, Puncak, dan Yahukimo. Berikutnya ada 42 kabupaten kota yang tidak ada kasus masuk ke dalam zona hijau. Di Sumatera Barat adalah Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan. Ini semua yang saya bacakan adalah daerah-daerah yang dahulunya ada kasus dan kemudian membaik sehingga kasusnya hilang. Kedua adalah Jambi, Tanjung Jabung Timur. Bengkulu adalah Kaur dan Muko-Muko. Di Lampung, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang.
Di Kepulauan Bangka Belitung adalah Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Timur. Di Sulawesi Utara adalah Bolang Mongondo Selatan dan Bolang Mongondo Timur. Di Nusa Tenggara Timur adalah Flores Timur, Lembata, Rotendau, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara. Di Kalimantan Barat adalah Kayong Utara, Sanggau, Sekadau. Di Kalimantan Tengah, Sukamara. Di Sulawesi Tengah, Banggai Laut, Poso, Sigi, dan Toli-Toli. Di Sulawesi Tenggara adalah Kolaka Timur. Di Sulawesi Barat, Mamuju Utara. Di Maluku, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram bagian timur. Di Maluku Utara adalah Pulau Taliabu. Di Papua Barat adalah Manokwari Selatan dan Raja Ampat. Di Papua, Puncak Jaya, Sarmi, Sopiori, dan Warupen. Terakhir kami ingin menyampaikan tentang perkembangan tentang vaksin. Pertama, WHO telah menekankan pentingnya sharing atau berbagi vaksin ataupun sharing tools untuk mencapai kesembuhan global secara bersama, termasuk mencegah vaksin nationalism. Yang dimaksud dengan vaksin nationalism ini adalah pengembangan vaksin yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan nasional atau satu negara saja, karena WHO menetapkan bahwa vaksin COVID-19 ini adalah public goods atau barang umum milik publik. Berikutnya lagi juga dibentuk ACT Accelerator, yaitu organisasi yang terhimpun dari lintas sektor, baik pemerintah maupun sektor swasta global, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka vaksin supaya lebih tepat dan menjamin bahwa produk vaksin tersebut dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Komitmen politik antar negara ini dibutuhkan dalam menangani isu ini, dan sekarang kerjasama dikembangkan oleh berbagai pihak di dunia termasuk Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin. Dan untuk itu selanjutnya kami akan memberikan informasi lebih jauh tentang perkembangan vaksin yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Dr. Insinyur Penny Lukito. Selanjutnya akan disampaikan paparan oleh Kepala Badan POM dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan media. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kepala Badan POM, Ibu Dr. Insinyur Penny Lukito untuk menyampaikan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengembangan posisi dan pengembangan dari dukungan Badan POM terhadap pengembangan vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan penanganan COVID-19 termasuk juga dengan pencarian, dengan melakukan juga terlibat dalam pengembangan dan penyediaan alternatif obat dan vaksin untuk penanganan COVID-19 ini. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa data WHO per 28 Agustus 2020 menunjukkan ada sekitar 33 kandidat vaksin dalam tahap uji klinik dan sekitar 143 kandidat lain dalam tahap uji baik itu praklinik dan lain-lain di seluruh dunia. Nah, Indonesia
dalam hal ini memiliki 2 jalur pengembangan vaksin. Pertama, yaitu kita terus mengembangkan vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Badan POM telah membuat roadmap tahapan pengembangan vaksin yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan data preklinik, klinik, dan mutu dari vaksin yang akan dibuat. Roadmap ini telah kami sampaikan kepada Bapak Menristek pada tanggal 14 Agustus 2020 dan nanti akan ditindaklanjuti dengan FGD bersama stakeholder terkait sehingga vaksin ini tahapan pengembangannya akan sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan ya, dengan percepatan tentunya dan segera memenuhi kebutuhan untuk program nasional sekitar pada awal tahun 2020. Dan alternatif kedua adalah kita terus mengembangkan kerjasama internasional. Pertama antara yang sudah ada dalam pendampingan Badan POM, pertama adalah dengan Sinovac, dengan PT Bio Farms, kemudian yang kedua adalah Sinopharm dengan Kimia Farma, grup 42 dari Uni Emirat Arab dengan Kimia Farma, dan yang ketiga adalah Genesign, vaksin Genesign dengan PT Kalbe Farma, dan juga beberapa komunikasi dengan negara lain yang saya kira sudah memulai komunikasi untuk tahap-tahap pengembangan selanjutnya. Pertama kami ingin menyampaikan perkembangan dari uji klinik vaksin Sinovac Bio Farma. Uji klinik sebagaimana sudah kita ikuti bersama-sama sudah dimulai pada 11 Agustus 2020 oleh tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Unpad ya, dengan target subjek sebanyak 1.620. Kita melihat bersama bagaimana dukungan pimpinan pemerintah daerah dan jajaran dan masyarakat sangat baik, dan saya kira ini akan memberikan hasil yang baik tentunya. Sesuai dengan Cana saat ini sudah ada 1.800 sukarelawan yang telah mendaftar sebagai subjek uji klinik, dan hingga akhir Agustus 2020 ini terdapat kurang lebih 500 subjek yang telah direkrut dan sudah mendapatkan tahapan penyuntikan. Badan POM akan terus melakukan pengawalan regulatori dalam pengembangan vaksin tersebut. Kita sudah mulai dengan penyusunan pemberian persetujuan protokol uji klinik, nanti kemudian ini terus kita kawal juga dalam pelaksanaannya, pelaksanaan uji klinik, kemudian evaluasi hasil uji klinik untuk pemberian emergency use authorization ya, atau izin pada masa darurat, dan persiapan sarana produksi di Bio Farma untuk melakukan transfer teknologinya ya, dalam rangka pengembangan menjadi produk komersilnya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama vaksin Sinopharm G42 dengan Uni Emirat Arab. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 21 Agustus sudah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri BUMN yang berkunjung ke Uni Emirat Arab terkait kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 ini, di mana Uni Emirat Arab berkomitmen menyediakan 10 juta vaksin COVID-19 untuk Indonesia melalui kerjasama melalui G42, Uni Emirat Arab dengan Sinopharm dan Kimia Farma. Pada akhir tahun 2020 diharapkan 10 juta vaksin. Nah, kami sudah melakukan kunjungan langsung ke Uni Emirat Arab untuk khususnya adalah untuk mendapatkan data dan informasi lebih detail sehingga Badan POM dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan langkah regulatori untuk mempercepat akses vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Dan juga tentunya salah satunya dalam rangka percepatan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dikaitkan dengan pelaksanaan uji klinik fase 3 yang sedang dilakukan di Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan pada tanggal 24-26 Agustus lalu, kami menemui Departemen Kesehatan dari Emirat Abu Dhabi yang memberikan izin dan memonitor uji klinik. Kemudian kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab di Dubai yang membawahi otoritas obat dan market license, dan pihak COG42 juga mengunjungi vaksin testing center yang berlokasi di Abu Dhabi National Exhibition Center. Kami melihat uji klinik fase 3 vaksin dilaksanakan dengan sangat baik dan terorganisir. Ada banyak sekali aspek
baik, aspek positif dalam pelaksanaan uji klinik di Uni Emirat Arab adalah partisipasi dari 22.000 peserta dengan keberagaman kebangsaan, karena Uni Emirat Arab adalah satu negara melting pot ya, jadi ada 119 kebangsaan yang sudah terlibat dalam uji klinik ini sebagai subjek uji klinik dan melibatkan 100 dokter, 1.000 perawat. Keragaman populasi ini akan memberikan hasil uji klinik yang valid ya. Kami melihat bahwa uji klinik sudah dilakukan dengan validitas yang sangat terjaga. Dan juga sama dengan yang dilakukan di Bandung, keikutsertaan pimpinan tertinggi Uni Emirat Arab dilakukan di uji klinik dan saat ini sudah terkumpul 15.000 dari target 20.000 subjek dari uji klinik vaksin ini. Kandidat vaksin ini juga telah mendapatkan izin emergency use authorization dari regulator pengawas obat di Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian juga pada Juli 2020, jadi semenjak Juli 2020 sudah mendapatkan izin penggunaan emergency dari National Medicine Product Administration berdasarkan hasil uji klinik fase 1 dan 2 dan telah mendapatkan sertifikat halal. Diharapkan Uni Emirat Arab akan memberikan juga izin emergency use authorization pada 2 bulan ke depan, sekitar bulan Oktober, pada interim analysis dari hasil uji klinik ini. Pada pertemuan tersebut juga kami bertemu dengan CEO G42 dan melihat peluang lebih jauh lagi untuk kerjasama antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia dalam pengembangan industri farmasi pada umumnya ya, tidak hanya vaksin, ke depan adalah obat-obatan juga yang menjadi bagian dari industri farmasi kedua belah pihak yang akan kita kembangkan bersama-sama dalam bentuk kerjasama bilateral. Dan kemudian juga dikaitkan dengan pengembangan lebih jauh lagi hasil uji klinik fase 3 dari vaksin Sinopharm ini adalah dimungkinkan bahwa industri farmasi Indonesia menjadi bagian dari transfer teknologi dari produksi vaksin tersebut setelah selesai uji klinik ya. Karena mengingat bahwa industri vaksin Indonesia sudah lebih unggul dibandingkan Uni Emirat Arab yang baru akan memulai membangun produksi dalam waktu dekat setelah uji klinik ini selesai. Jadi ada peluang untuk kerjasama pengembangan industri vaksin di antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Berdasarkan pertemuan kami dengan Badan Regulator Obat Uni Emirat Arab, juga akan kita kembangkan satu MOU bersama dan saya kira itu sudah siap. Kami kedua belah pihak sudah sepakat akan kita kembangkan satu kerjasama antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab yang akan memastikan kecepatan akses vaksin ini melalui proses regulasi yang lebih terarah dan memenuhi standar internasional. Dalam MOU ini juga kita akan mengawal proses regulasi di bidang obat dan vaksin bersama-sama dan pengembangan industri farmasi kedua negara. Terdapat kesepakatan juga untuk investasi baik di Indonesia maupun di Uni Emirat Arab. Dan dalam hal ini industri farmasi Indonesia bisa memanfaatkan potensi Uni Emirat Arab sebagai international humanitarian city, yaitu suatu hub untuk humanitarian emergency preparedness and response yang berkedudukan di Dubai, di mana sejumlah organisasi internasional di bawah PBB yang bergerak di isu-isu kemanusiaan berada di Dubai melakukan riset dan procurement obat dan vaksin yang akan digunakan sebagai bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Dan potensi kerjasama produksi ini perlu kita manfaatkan peluangnya karena Bio Farma sudah ekspor ke lebih dari 150 negara dan juga organisasi kerjasama negara-negara Islam sudah menunjuk Indonesia sebagai Center of Excellence dari vaksin dan biotek sehingga kita lebih unggul sehingga bisa menyambut kerjasama ini untuk mengembangkan industri farmasi Indonesia baik itu dalam bentuk investasi di negara Uni Emirat Arab maupun juga investasi di Indonesia. Sebagai penutup, dalam kesempatan nanti setelah uji klinik selesai dilakukan atau dalam midterm analisisnya kita akan melakukan joint assessment serta sharing data terkait assessment report vaksin Sinopharm yang akan disampaikan G42 pada sekitar September atau Oktober 2020 sehingga akan ada percepatan proses evaluasi data khasiat, keamanan dan mutu dari vaksin Sinopharm ini sehingga akses untuk masyarakat Indonesia akan semakin dipercepat.
Dan dalam kesimpulan ini juga kita akan mendorong investasi industri farmasi baik di Uni Emirat Arab maupun di Indonesia bersama-sama sebagai suatu kerjasama bilateral. Badan POM mengharapkan kunjungan kerja ke Abu Dhabi dan Dubai ini terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia sebagai alternatif lain yang sudah pasti kita dapatkan juga dari vaksin Sinovac. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.